Jika Tuhan Maha Kuasa, Maha Mengetahui, maka apakah waria, orang yang terlahir sebagai laki-laki tapi merasa dirinya perempuan, juga bagian dari ciptaannya? Atau apakah mereka hasil dari kesalahan? Hari ini kita tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk bertanya, merenung, dan mungkin sedikit memahami. Di balik mereka yang kita anggap berbeda, ada cerita yang lebih dalam, pertanyaan yang lebih besar tentang penciptaan, keadilan, dan apa kita benar-benar bisa mengerti apa yang Tuhan rencanakan. Sains telah banyak meneliti tentang identitas gender, dan temuan-temuan ini tidak bisa diabaikan. Kita sering mengira bahwa gender adalah masalah pilihan atau hanya sekedar hasil konstruksi sosial. Tetapi sains menunjukkan bahwa otak manusia, hormon yang ada dalam tubuh kita, bahkan struktur saraf yang berkembang dalam rahim, semuanya berkontribusi pada pembentukan siapa kita, bahkan sebelum kita lahir. Studi menunjukkan bahwa pada banyak kasus, otak transpuan lebih mirip otak perempuan, meskipun mereka lahir dengan tubuh laki-laki. Fakta ini menentang kita untuk berpikir ulang tentang bagaimana kita memahami identitas. Apakah ini sekedar kesalahan alam? Atau apakah ini bagian dari ciptaan yang lebih besar yang kita belum benar-benar pahami? Para ilmuwan juga telah mempelajari pengaruh hormon prenatal pada perkembangan identitas gender. Bagi sebagian orang, ada ketidaksesuaian antara tubuh dan identitas yang berkembang. Meskipun tidak ada pilihan yang mereka buat, ini adalah masalah biologis yang terjadi sebelum mereka bahkan memiliki kendali atas diri mereka. Apakah mungkin ini bagian dari desain alami yang lebih kompleks? Apakah kita sebagai manusia cukup bijaksana untuk mengerti itu? Keberadaan mereka yang kita sebut waria bukanlah fenomena baru. Dalam banyak budaya dan peradaban sepanjang sejarah, kita bisa melihat adanya individu yang mengekspresikan identitas gender mereka di luar norma yang berlaku. Di Mesopotamia kuno, ada yang disebut sebagai Gala, pria yang memilih hidup untuk hidup sebagai perempuan dan melayani dewa-dewa dalam kuil. Di India ada Hijra, kelompok yang telah diakui sebagai bagian dari masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu, meskipun seringkali mereka dipinggirkan dan dianggap tabu. Di Eropa, meskipun peran gender yang ketat diterapkan, sejarah mencatat adanya crossdress, orang yang berpakaian atau berperilaku bertentangan dengan jenis kelamin biologis mereka, yang telah dikenal sejak zaman Romawi dan Yunani kuno, dan bahkan lebih jauh ke belakang dalam peradaban Mesir kuno. Namun, baru pada abad ke-20, ketika teori-teori tentang gender mulai berkembang, kita mulai menyadari bahwa identitas gender bukanlah sesuatu yang hanya bergantung pada alat kelamin atau penampilan fisik seseorang. Sejak saat itu, mereka yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki, tapi mengidentifikasi diri sebagai perempuan, atau sebaliknya, mendapat istilah baru, yaitu transgender atau waria, tergantung pada wilayah dan budaya masing-masing. Jika kita menerima bahwa Tuhan menciptakan segalanya, maka kita juga harus menerima bahwa segala hal yang ada di dunia ini bukan tanpa maksud. Bahkan mereka yang terlahir dengan identitas yang bertentangan dengan tubuh mereka mungkin bukanlah kesalahan, tetapi bagian dari rencana Tuhan. Bagaimana jika keragaman ini adalah cara Tuhan menguji kita untuk lebih berempati, untuk lebih mencintai, untuk lebih menerima perbedaan? Bukankah hidup ini juga tentang pelajaran besar tentang kasih, penerimaan, dan pengertian? Namun, kita tidak bisa mengabaikan pertanyaan yang lebih besar. Jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Adil, kenapa Dia membiarkan begitu banyak penderitaan bagi mereka yang berbeda? Kenapa ada begitu banyak orang yang dihukum oleh dunia ini hanya karena mereka merasa tidak cocok dengan tubuh mereka? Apakah Tuhan tidak melihat kesulitan mereka? Kita sering diajarkan bahwa Tuhan memiliki rencana untuk setiap individu. Tetapi jika ini benar, mengapa begitu banyak orang yang terlahir dalam penderitaan? Apakah itu bagian dari rencananya yang besar? Atau justru kegagalan dalam ciptaannya yang harus kita tanggung? Apakah mereka yang terlahir dengan identitas gender yang berbeda ini adalah bagian dari ujian untuk kita semua?
Atau apakah mereka hanya dibuang begitu saja dalam ketidakadilan? Kita sebagai manusia seringkali merasa bahwa kita tahu apa yang benar. Kita memiliki keyakinan yang kuat tentang bagaimana dunia ini harusnya berjalan. Tapi, apakah keyakinan kita itu membenarkan perlakuan buruk terhadap orang lain, menghina mereka yang berbeda, merendahkan mereka yang tidak sesuai dengan norma kita? Jika Tuhan benar-benar menciptakan semua ini, apakah kita punya hak untuk menghakimi? Kita tidak bisa mengubah siapa mereka, tapi kita bisa memilih untuk memahami atau setidaknya tidak menyakiti. Sebagai manusia, apakah tugas kita hanya untuk menilai, ataukah kita memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mengasihi, menerima, dan merangkul perbedaan? Apakah kita hanya melihat mereka sebagai masalah yang harus diselesaikan? Atau apakah kita bisa melihat mereka sebagai sesama manusia yang layak dihormati dan diberi ruang untuk menjadi diri mereka sendiri? Dalam kenyataannya, mereka yang terlahir dengan identitas gender yang berbeda seringkali menjadi sasaran diskriminasi, penghakiman, dan bahkan kekerasan. Bukankah itu kejam? Jika Tuhan yang menciptakan kita semua, maka apakah Tuhan menginginkan dunia ini penuh dengan kebencian? Atau apakah kebencian itu datang dari kita yang merasa berhak menentukan siapa yang pantas diterima dan siapa yang tidak? Bagaimana bisa kita menyebut dunia ini penuh dengan keadilan jika mereka yang terlahir dengan perbedaan harus menghadapi kenyataan pahit setiap hari? Apakah ini yang Tuhan inginkan? Atau apakah ini akibat dari ketidaktahuan kita tentang apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan? Waria bukanlah masalah yang harus diselesaikan. Mereka bukan kesalahan atau kekurangan. Mereka adalah manusia dengan cerita, dengan luka, dengan harapan yang sama seperti kita. Jika mereka pun diciptakan oleh Tuhan yang sama dengan kita, maka siapa kita untuk berkata bahwa mereka salah? Mungkin kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami mengapa mereka terlahir seperti itu. Tetapi yang pasti, mereka adalah bagian dari dunia ini, dunia yang Tuhan ciptakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menerima atau menghakimi? Apa yang harus kita pilih? Cinta atau kebencian? Kita semua manusia dengan ketidaksempurnaan, dengan segala perbedaan, dengan harapan untuk diterima.